sehat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Perkenalkan, nama saya Gayuh Budi Hartono. Ya, dalam sesi webinar kali ini saya bertugas menjadi host untuk Bapak Ibu sekalian. Thank you. Salam kenal ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang semuanya Bapak Ibu sekalian di acara webinar kesehatan. Ya, di acara webinar kesehatan kerjasama antara Rumah Sakit Omni Pekayon dengan Cahaya Community. Ya, alhamdulillah. Thank you Bapak Ibu sekalian ya. Dan tema kali ini pada malam hari ini adalah kita mengambil tema yang cukup masih sangat hot juga di sekitar kita, ya ini rehabilitasi pasca COVID-19 Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga webinar kali ini tentunya bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, buat keluarga dan orang-orang di sekitar Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir, terima kasih Ibu Evindari dari Omni Hospital, thank you Bu Evindari. Kemudian Pak Nadir juga sudah hadir, ya, dan narasumber kita Dr. Heni Angganawati, spesialis rehabilitasi medis. Terima kasih Bu Heni. Ya, nah sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin memperkenalkan tentunya nanti juga Rumah Sakit Omni tentunya ya, yang telah memberikan banyak pelayanan yang terbaik buat masyarakat di Jakarta khususnya, karena di sini adalah Omni Jakarta dan tentunya nasabah-nasabah kami semua. Dan saya juga memperkenalkan Cahaya Community. Ya, Cahaya Community adalah salah satu agensi kantor pemasaran mandiri dari PT Prudential Life Insurance Indonesia. Ya, Prudential Life Insurance adalah perusahaan terbaik, terbesar, ya, perusahaan asuransi terbaik, terbesar di Indonesia saat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, sungguh satu kehormatan buat saya di sini menjadi host di acara webinar kali ini. Insya Allah webinar kali ini mendapatkan kebaikan buat kita semua. Mari sebelum memulai kita awali segala sesuatu dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara webinar kita pada malam hari ini mendapatkan kebaikan, bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Oke ya. Jumlah peserta ya mudah-mudahan ke depan akan semakin meningkat nih ya Bapak Ibu sekalian. Thank you buat Bapak Ibu yang sudah hadir on time ya pada malam hari ini. Ini adalah webinar ini adalah kegiatan kami Cahaya Community ya, secara rutin berkala memberikan edukasi kesehatan untuk nasabah-nasabah kami dan juga untuk umum, masyarakat umum ya, dan kita disupport oleh rumah sakit tentunya dengan dokter-dokter dan tenaga medis yang qualified untuk menyampaikan topik-topik kesehatan buat Bapak Ibu sekalian. Dan pada malam hari ini luar biasa kita disupport oleh Omni Pekayon Bekasi ya, Bapak Ibu sekalian ya, rumah sakit yang sangat bagus yang telah memberikan banyak pelayanan dan fasilitas-fasilitas terbaik buat kita semua. Ya, thank you ya buat tim dari Omni Pekayon. Oke Bapak Ibu sekalian, ya kita akan mendengarkan tentunya ya pemaparan, penjelasan dan sekaligus pemaparan dari Rumah Sakit Omni Pekayon, ya apa saja fasilitas-fasilitas yang disediakan ya buat masyarakat, ya buat klien-klien ya yang telah diberikan pada masyarakat ya, dan juga servis-servis dan pelayanan apa fasilitas yang diberikan buat kita semua. Untuk itu kami persilahkan Ibu Evindari untuk menyampaikan penjelasan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Silakan Bu Evindari, thank you. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Bapak dan Ibu peserta webinar kami ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk Cahaya Community yang sudah
bersedia menjadi partner kami untuk menyelenggarakan Health Talk di malam ini. Semoga apa yang nanti akan dibahas juga dengan Dr. Henny bisa menambah ilmu kita bersama ya. Saat ini izinkan saya memperkenalkan diri, saya Evin, bersama tim saya di sana ada Pak Nadir. Kami berdua satu tim untuk memang fokus di private insurance Bapak Ibu. Jadi yang membantu nasabah dan leader agent yang mungkin ada di sini untuk bisa dilayani di Omni Hospital Pekayon. Dan saat ini izinkan saya sedikit memberikan gambaran tentang fasilitas kami ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan mulai. Omni Group sendiri itu sudah berdiri tahun 72, Bapak Ibu kalau ada yang kenal Onkomulyo, nah itu unit pertama kami dan sekarang berganti nama jadi Omni Hospital Pulau Mas. Recording in progress. Gitu. Jadi Omni Hospital Pulau Mas adalah unit pertama kami yang tertua ya dan baru ulang tahun kemarin gitu. 49 tahun dan unit kami yang kedua ada Omni Hospital Alam Sutra buat Bapak Ibu yang berada di daerah Tangerang bisa di Omni Alam Sutra. Kemudian di Cikarang kita juga ada Omni Cikarang. Dan kami adalah anak bontot nih Bapak Ibu. Jadi tepat hari ini Omni Hospital Pekayon berulang tahun yang ketiga. Jadi tadi kami memang ada sedikit seremonial donor darah, berupa donor darah. Jadi kami sudah 3 tahun berdiri di wilayah Bekasi dan sekitarnya melayani masyarakat di Bekasi dan sekitarnya khususnya dengan Prudensial kita sudah sangat berhubungan baik dari awal kami berdiri gitu. Jadi sudah bekerja sama dengan Prudensial dan mungkin informasi saja Prudensial merupakan salah satu nasabahnya yang paling banyak dilayani di kami begitu dengan benefit-benefit yang juga mungkin nanti akan dijelaskan ya, ada banyak benefit yang sangat juga membantu kami sangat dipermudah gitu dengan benefit-benefit yang ada. Kemudian kami terletak diapit oleh 2 perumahan di Bekasi, Bapak Ibu, ada Kemang Pratama dan perumahan Galaksi. Nah, ini informasi terbaru bahwa memang Omni Hospital Pekayon sudah masuk di dalam MTech Group. Jadi mungkin kalau pasti sudah tahu SCTV, Indosiar, Video.com itu adalah sister company kami. Dan kalau di situ di pojok kanan bawah Bapak dan Ibu lihat ada IMC, itu juga adalah sister company kami di bagian rumah sakit. Dan informasi juga bahwa memang kedepannya Omni akan berganti nama gitu. Nanti kami akan publish lagi pergantian namanya di waktu yang nanti akan ditentukan. Jadi memang nanti kami akan berganti nama, tapi pelayanan kami tetap sama ya. Kemudian ini Center of Excellence kami, ada Cardiovascular Center yang berkaitan dengan jantung, pembuluh darah, kemudian urologi terkait dengan saluran kemih, batu ginjal, kemudian di Gastrit Center, pencernaan, ada Neuroscience Center juga terkait syaraf, bedah syaraf, dan Orthopedic Center. Kita, ortopedik ini terkait dengan tulang, otot, seperti itu cedera, gitu ya, gitu. Itu adalah Center of Excellence kami. Dan ini gambaran sedikit tentang CT scan kami, 128 slice. Ini bisa melihat pembuluh darah jaringan lunak secara lebih detail, karena slice-nya juga lebih tinggi ya Bapak Ibu. Gitu. Kemudian ini CAT lab. CAT lab ini tadi terkait dengan jantung, pembuluh darah, kita sudah bisa melakukan tindakan kateterisasi jantung, kemudian pemasangan stent, balon, mungkin secara awamnya seperti itu ya. Nah, kita sudah ada ruangan khusus, alatnya juga kita sudah ada di Omni Pekayon. Ini gambaran untuk dokter-dokternya. Cardiovascular Center tadi terkait jantung, pembuluh darah, kita juga sudah bisa melakukan tindakan PCI untuk membuka sumbatan pembuluh darah. Kemudian kita juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis yang siaga 24 jam ketika ada tindakan emergensi. Kadang kan kalau jantung harus cepat ya Bapak Ibu. Jadi kita dokter-dokter spesialisnya juga sudah siaga 24 jam. Ada Dokter Ahmad Hamonangan dan Dokter Nurul. Jadi kita punya 2 orang dokter yang bisa membantu Bapak Ibu jika ada keluhan di bagian jantung dan pembuluh darah.
Kemudian ini dokter baru yang bergabung bersama dengan kami di Omni Pekayon, ada Dokter Marolo Pardede. Beliau merupakan spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Ini apa ya gitu. Nah, ada banyak hal yang bisa ditangani oleh beliau, termasuk juga operasi pembuluh darah jantung, kemudian operasi katup jantung, sampai penanganan varises dan penanganan diabetes tanpa amputasi. Jadi beliau bisa menangani bagian ini, dan nanti kalau misalnya ada waktu ke depan lagi mungkin bisa mengangkat tema-tema terkait bagian ini ya nanti dengan Dokter Marolo. Ini sedikit informasi tentang paket jantung sehat kami. Di dalamnya sudah ada treadmill, ehokardiografi, sampai cek lab. Jadi kalau ini di breakdown satu persatu, pasti harganya jauh lebih tinggi daripada 1099. Jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk mengecek kondisi jantungnya, bisa mengambil paket ini. Kemudian ini untuk stroke emergency, kita ada dokter bedah syaraf dengan Dokter Zaini Hamzah. Beliau juga bisa menangani kraniotomi, bedah kepala, kemudian kelainan tulang belakang, sampai penanganan stroke, beliau juga bisa melakukan. Kemudian ada Dokter Johan dan Dokter Rosa untuk spesialis syarafnya, bisa untuk penanganan stroke juga. Kemudian HNP, saraf kejepit ya Bapak Ibu, sampai ke tumor di otak. Ini screeningnya ada brain health sama screening stroke. Kemudian lanjut ke digestive center. Digestive terkait dengan pencernaan. Jadi kita sudah ada endoskopi. Endoskopi itu teropong yang dimasukkan ke dalam saluran cerna untuk melihat apakah ada luka, ada polip di dalamnya. Gitu. Nah ini tim kami ada Dokter Velmon. Dokter Velmon ini spesialisnya bedah digestif. Gitu, bisa menangani minimal invasif dengan laparoskopi. Laparoskopi itu biasanya 3 titik, ada yang juga 1 titik. Nah, 1 titik maksudnya adalah luka yang ditimbulkan akibat operasi. Jadi keuntungannya adalah pasien jauh lebih cepat pulih, begitu. Dan banyak nasabah-nasabah prudensial juga yang di kita aman ya, Mas Nadir ya. Jadi di cover. Jadi apalagi kalau black card, wah kita udah aman tuh kalau misalnya nasabah-nasabah yang black card ada tindakan-tindakan biasanya aman gitu, full Nanti cover. bisa dibantu lah, dikomunikasikan aja ya Mbak ya. Tuh, kemudian ada Dokter Rudi. Dokter Rudi ini bedah umumnya juga kalau misalnya ada Bapak Ibu yang dengan keluhan hemoroid, wasir, seperti itu juga bisa dilakukan tindakan dengan Dokter Rudi. Untuk spesialis penyakit dalam yang khusus menangani gastros atau bagian pencernaan, bisa dengan Dokter Adeni Wantoro. Beliau bisa melakukan endoskopi tadi, teropong ke dalam saluran cerna. Ya. Kemudian ini untuk orthopedic center terkait tulang, pinggul, lutut, cedera olahraga, cedera kecelakaan. Nah itu kita punya Dokter Aryo dan Dokter Prori. Gitu. Kemudian untuk urologi yang terkait saluran kemih, saluran cerna, batu ginjal, itu juga bisa dilakukan tindakannya di Dokter Firtantio. Ya, kemudian ini deteksi untuk prostat ya Bapak Ibu. Untuk spesialis lainnya, internisnya kita ada 3 orang. Internis selain tadi Dokter Raden, ada Dokter Richard, Dokter Johanna, dan Dokter Lucresia. Mungkin saat ini masih ada ya kasus-kasus COVID. Nah, di kita tim yang masuk di dalam penangani diagnosa COVID itu ada Dokter Richard dan Dokter Lucresia. Dokter Johanna juga bisa menangani kasus-kasus yang terkait dengan gastros, pencernaan. Gitu. Kemudian ini untuk dokter objin kami, untuk perempuannya kita punya Dokter Femi dan Dokter Dewi. Kalau untuk dokter objin pria ada Dokter Dian dan Dokter Probo. Sekedar informasi mungkin pernah mendengar miom atau kista, nah itu Dokter Dian bisa menangani operasi miom atau kista dengan tindakan laparoskopi dengan minimal sayatan tadi, Bapak Ibu. Kemudian ini dokter anak kami, Dokter Ajeng, juga fokusnya di tumbuh kembang anak dan mungkin ada yang butuh konselor ASI, biasa dengan Dokter Ajeng. Dokter Agni juga ada, Dokter Rahmat, Dokter Dedi Rahmat biasanya tentang pencernaan anak, gitu ya, dan ada juga Dokter Irdian. Ini dokter gigi kami, jadi kami juga ada dokter gigi spesialistik, dan dokter gigi umum. Kalau misalnya perlu pembedahan mulut, kita ada dokter bedah mulut, dokter gigi bedah mulut, Dokter Adria. Kalau konservasi gigi misalnya
perawatan akar, lubang, gigi berlubang, itu ada dokter Novita, dokter gigi Novita. Nah, ini yang hari ini akan nanti sharing ke kita ya, Bapak Ibu, yaitu Dokter Heni, beliau salah satu tim di bagian rehab medik kami. Saat ini memang beliau berdua ini termasuk Dokter Heni dan Dokter Desi juga banyak pasien-pasien post COVID, jadi perlu penanganan, misalnya kok ngeluh sesak nafas, kok mudah lelah, nah itu perlu adanya rehabilitasi medis dan nanti juga pasti akan dijelaskan oleh Dokter Heni apa pentingnya, bahayanya seperti apa jika tidak ditangani dengan baik, seperti itu. Jadi Dokter Heni dan Dokter Desi akan membantu nasabah Bapak Ibu atau ada yang kenalan yang membutuhkan pelayanan post COVID. Selain itu, selain post COVID juga, misalnya tindakan-tindakan reguler post stroke, setelah kecelakaan juga bisa ditangani oleh tim kami di rehab medik. Nah, jangan khawatir juga ya Mbak ya. Untuk kartu Black Card tadi ya, PPH Plus ya, juga bisa 90 hari aman ya Mas Nadir ya. Sejauh ini pengalaman kita kalau nasabah-nasabah dengan Black Card kita aman gitu. Ya. Kita senang, nasabah senang gitu ya. Jadi semuanya dan bisa cashless rawat jalan setelah pos ranap ya Mbak ya. Betul. Kemudian saya lanjutkan, ini dokter kulit kami juga ada dengan Dokter Andina. Kalau dokter mata kita ada Dokter Ruth. Gitu. Kemudian ini dokter THT, kalau ada kasus-kasus sinus biasanya Dokter Firmala atau Dokter Edovi yang menangani. Kalau misalnya Amandel, Dokter Yupitri. Gitu. Kemudian ini juga tim COVID kami, Bapak Ibu, Dokter Rita dan Dokter Budi, beliau berdua ini memang sudah setahun lebih dari hampir 2 tahun ini ya, memang bergelut di percovidan gitu ya, karena memang spesialis paru. Jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang terkait paru, beliau berdua yang menangani. Kemudian ini gambaran kamar perawatan kami, Bapak Ibu. One bed kami ada 2 tipe. One bed terendah kami nanti yang 1,2 ini one bed tertinggi kami 1,9. Jadi bedanya adalah kalau one bed tertinggi kami itu ada ruang tamunya sendiri terpisah, ada kitchen setnya juga gitu. Tapi kabar baiknya kerjasama kami dengan kerjasama kami dengan Prudensial bahwa kami bisa memberikan free upgrade kamar 1 tingkat di atas plafon nasabah gitu. Jadi itu tidak dan itu sudah berjalan dari awal Omni Pekayun berdiri. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau misalnya Black Card-nya 2 bed, nanti akan kami upgrade di one bed. Kalau di one bed akan kami upgrade ke one bed tertinggi kami selama kamar kami tersedia. Tapi sejauh ini Prudensial pasti akan kami prioritaskan. Gitu ya. Kemudian ini gambaran kamar kelas 1 kami. Tadi 2 bed, biasa kami akan upgrade ke one bed. Gitu. Ini kamar kelas 2 dengan 3 tempat tidur. Kemudian ini kelas 3 kami biasanya di tempat lain 6 atau 7 orang, kami 5 orang. Nah, ini medical check up. Biasanya Prudensial pasti kalau yang upgrade ada medical ya. Nah, di kami juga sudah kerjasama dengan Prudensial. Jadi Bapak Ibu yang mau MCU untuk upgrade atau membuka polis dengan ketentuan tertentu, kami Omni Hospital Pekayun sudah bekerja sama. Jadi bisa ke Omni dengan gambaran ruangan seperti ini ya. Jadi one stop service artinya di dalam MCU Bapak Ibu tidak harus keluar-keluar ke sana kemari. Jadi di lantai 2 saja kalau kami di bagian MCU. Gitu. Tempatnya seperti ini, bersih, nyaman. Kemudian ini ICU kami, gambaran ICU-nya. Nah, ini tadi gambaran ruang kerjanya Dokter Heni ya. Jadi nanti akan dibantu oleh fisioterapis juga yang akan membantu pasien-pasien yang terapi. Tempatnya nyaman, bersih, luas. Gitu ya. Ini gambaran IGD kami, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang takut, oh sekarang masih COVID ya, gitu. Jangan khawatir bahwa pasien-pasien yang sudah terindikasi COVID atau ada pemeriksaan-pemeriksaan yang mengarah ke arah COVID, kami punya di belakang ini, mungkin kami tidak ada foto, di belakang ini tuh ada ruang isolasi IGD. Jadi semua pasien yang arahnya indikasi COVID atau sudah membawa hasil PCR positif atau antigen positif sudah langsung masuk ke dalam IGD
ruang isolasi IGD, jadi tidak di sini. Gitu. Ini registrasi cepat, kami sudah bisa appointment by WA di 297794 kali, kemudian jika Bapak Ibu masih takut ke rumah sakit, jadi juga ada telemedicine, bisa konsultasi dokter by phone, dan nanti obatnya bisa kita kirimkan. Ini layanan emergensi kami. Kemudian informasi juga bahwa kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya ketika mungkin Bapak Ibu bekerja di satu perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, jika ada kecelakaan, baik itu saat berangkat maupun saat pulang, ya itu bisa di-cover dengan BPJS Ketenagakerjaan dan kita sudah bekerja sama. Itu ya, informasi tambahan saja. Kemudian ini PCR kami sudah 495 dan antigen kami sudah 99.000 ya Bapak Ibu. Gitu. Oke, ini adalah kontak person kami, Ibu Pristina Yuda itu selaku Head of Sales kami. Kebetulan beliau hari ini sedang berhalangan hadir, jadi saya wakili. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait Omni Hospital Pekayon, bisa menghubungi saya, Evin, dan Pak Munadir ya, atau ke agent leader yang sudah Bapak Ibu percaya untuk bisa mendapatkan informasi lain yang dibutuhkan terkait pelayanan kesehatan. Intinya, dari kami Omni Hospital Pekayon sangat berterima kasih kepada Prudensial, Cahaya Community yang sudah bersedia untuk bekerja sama saat ini ya Pak ya. Dan juga ada beberapa nasabah yang banyak sih nasabah yang sudah dibantu juga di Omni. Semoga kerjasama kita semakin baik dan jangan khawatir kalau saya bukan jadi kayak orang Prudensial ya Pak, tapi memang kami sangat dibantu. Prudensial memang memberikan layanan yang baik sih. Jadi kami sebagai tenaga pemasaran di rumah sakit pun terbantu gitu dengan agent leader yang ada, dengan benefit-benefit yang sudah dijelaskan. Begitu. Itu saja mungkin sedikit gambaran tentang Omni Hospital Pekayon. Kalau ada yang ditanyakan nanti boleh by chat atau dihubungi kami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wow, Masya Allah, keren banget ya. Subhanallah ya. Bu Eviandari, thank you ya pemaparannya mengenai fasilitas dan pelayanan dari Rumah Sakit Omni Pekayon Bekasi. Wow. Ya, pertama-tama saya mengucapkan happy anniversary ya. Selamat ulang tahun ketiga buat Omni Pekayon ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah udah 3 tahun 3 ya. tahun. 3 tahun. Saya itu dari awal dibuka tuh datang loh ke sana ya. Jadi memang iya Pak. kerjasama dengan Omni memang sudah cukup lama ya. Iya. Dan dari awal pada saat buka saya termasuk yang hadir juga di sana. Dan saya lihat subhanallah ya. Masih fasilitas-fasilitasnya sekarang wow, lengkap sekali ya. Kalau dulu awal-awal belum selengkap ini, sekarang wow, lengkap banget ya. Lagi kita kan mau sebentar lagi ganti brandnya Pak. Semoga kedepannya akan jauh lebih baik. Intinya yang sudah kami berikan pelayanan ke nasabah Prudensial, semoga kedepannya jauh lebih baik, gitu Pak. Siap, thank you ya. Terus dokter-dokternya juga lengkap banget ya, semua saya lihat tadi dokter-dokternya, wow, semua ada ya. Terus saya yakin kedepannya akan nambah lagi Pak. Sudah makin lengkap ya, spesialis-spesialisnya ada di sana ya. Luar biasa, selamat ya buat Omni Pekayon dan thank you juga buat pelayanan yang terbaiknya buat klien-klien kami, khususnya pemegang kartu PPH Plus ya, Black Card Prudensial yang sudah diberikan pelayanan yang terbaik oleh Rumah Sakit Omni Pekayon Bekasi. Ya, thank you ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Kelihatannya kita nggak sabar untuk masuk ke topik yang berikutnya nih. Ini topiknya sangat menarik banget ya Bapak Ibu sekalian. Karena seperti kita ketahui COVID kan masih terus ada walaupun kondisinya sekarang sudah melandai ya, membaik ya. Dan tentunya banyak dari rekan-rekan kita, klien-klien yang tentunya yang sedang pasca rehabilitasi COVID nih ya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua nih ya untuk pengetahuan ini ya.
Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Dr. Heni Angganawati, ya, sudah hadir, spesialis rehabilitasi medis, ya. Tadi ada juga disampaikan, ya. Thank you Bu Dr. Heni, ya, sudah hadir di sini, ya. Oke, sebelum ke sana, ya, saya akan tampilkan video dulu nih buat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sejenak, ya. Thank you, silahkan. Pru Prime Healthcare, membayar biaya rawat inap rumah sakit sesuai tagihan. Pru Prime Healthcare, perlindungan komprehensif global dengan manfaat berkembang. Prudential, always listening, always understanding. Ya, itu ada cuplikan mengenai kartu andalannya Prudential nih, Black Card PPH Plus, ya, yang tentunya sudah sangat membantu banyak masyarakat di Indonesia, ya, dengan memiliki kartu Black Card PPH Plus. Terlebih kemarin di masa pandemik ini, ya, banyak sekali, ya, kita ketahui klien-klien kita atau bahkan tenaga pemasaran kita sendiri yang terpapar COVID dan sudah membuktikan betapa Black Card ini sangat bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Dan tentunya nggak cuma Black Card-nya aja, tentunya disupport oleh rumah sakit yang bagus, rumah sakit yang komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Omni Pekayon Bekasi. Oke, nah di tengah-tengah kita, thank you Dr. Heni Angganawati, salam kenal dari Cahaya Community, ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah nggak pandemik bisa silaturahmi kembali ke Omni Pekayon. Tapi insya Allah walaupun pandemik silaturahmi tetap berjalan di antara kita semua, ya. Thank you. Dan pada malam hari ini, ya, kita di webinar kesehatan kita mengambil topik adalah rehabilitasi pasca COVID, ya. Saya rasa ini topik yang sangat bermanfaat, ya, dan akan dijelaskan juga oleh dokter yang hebat, ya, salah satu dari dokter di Omni Pekayon, ya. Sepertinya rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan mengenai apa sih yang harus diperhatikan setelah sembuh dari COVID, setelah negatif, ya, apa saja yang harus dilakukan agar kita tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik, tubuh kita tetap kita jaga, ya. Nah, itu kan momen-momen atau masa-masa yang harus diperhatikan buat kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan mendengarkan. Sekaligus nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di chat, ya, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kami akan berusaha sebanyak mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Kalaupun belum terjawab, ya, nanti pertanyaan akan di forward ke Rumah Sakit Omni untuk bisa mendapatkan penjelasan walaupun tidak di sini, ya, tapi di media yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian. Silakan bertanya, open buat Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan berikan 5 pertanyaan yang terbaik. Tentunya ada spesial hadiah dari kami, tentunya dari Omni Pekayon Bekasi. Thank you, ya, Omni Pekayon, ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita simak pemaparan atau penjelasan dari Dr. Heni Angganawati, spesialis rehabilitasi medis. Silahkan Ibu Heni, Ibu Dr. Heni. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Sebentar saya share screen dulu, ya. Ya, Dr. Heni. Saya mulai ya Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya Dr. Heni Angganawati, SPKFR. Saya spesialisnya rehabilitasi medik, ya Bapak Ibu. Mungkin kalau lihat gelar saya SPKFR tuh apa? Dulunya namanya SPRM, Rehab Medik, tapi sekarang menjadi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Malam ini topiknya intinya untuk pasca COVID atau kita bilang penyintas, ya. Tapi ada juga tentang isoman sedikit, ya. Jadi kita
mulai ya Bapak Ibu. Bentar ya. Ya. Oke, pandemi COVID-19. Semua orang pasti udah tahu ya COVID-19 itu penyebabnya dari mana. Coronavirus SARS-CoV-2 ini yang dari keluarga SARS-CoV yang baru ini. Terus menularnya bagaimana? Melalui droplet, airborne, terus atau kita tidak sengaja tersentuh virusnya, lalu kita menyentuh wajah kita masuk ke mulut atau ke hidung, ke daerah yang jaringan yang lembab sehingga berkembang biak itu virusnya. Nah, di Indonesia sampai dengan hari ini yang tercatat adalah kasus barunya tuh kita sehari aja 5.000 ya, masih cukup tinggi. Tapi ini sudah turun dibandingkan waktu peaknya tuh mungkin sekitar bulan Juli ya, awal-awal Juli itu sampai 41 kalau nggak salah ya, sempat 41.000. Nah, sekarang 5.867. Kasus positifnya di Indonesia sudah 4 juta lebih, terus yang meninggal sudah 138.000. Oke, ini sedikit ya kita cerita COVID dulu. Targetnya di mana sih COVID ini? Kuman ini kemana aja dia kena ke organ tubuh kita? Pertama adalah sistem respirasi atau pernafasan. Kedua adalah sistem pencernaan atau gastrointestinal. Bisa juga ke mata, bisa juga ke saraf, ke otak, ke jantung, ke semua sistem organ tubuh kita bisa dimasuki oleh COVID. Kami pernah ada diskusi kasus ya, jadi anak-anak ya, remaja ya kalau nggak salah, itu nggak ketahuan COVID-nya tuh dicari di mana-mana, nggak dapat sampai akhirnya ketahuannya ada di cairan cerebrospinal ya, sampai ke arah saraf sana ya. Jadi memang COVID ini sangat berbahaya. Karena saya dokter rehab medik, jadi tugas saya adalah mengenai rehabilitasinya ya. Jadi apa sih tujuan rehabilitasi? Menangani dampak suatu kondisi kesehatan tertentu terhadap kehidupan sehari-hari seseorang dengan mengoptimalkan fungsi dan mengurangi disabilitas. Jadi target saya tuh adalah bahwa apapun penyakitnya dengan diagnosa apapun yang dikirim ke kami harus bisa mengoptimalkan fungsinya. Fungsinya misalkan kalau dia seorang pegawai gitu ya, dia mengalami misalkan ada kecelakaan, nah dia harus bisa kembali berjalan atau bisa tangannya misalnya kecelakaan dia harus bisa kembali tangannya menulis atau mengetik segala macam. Nah itu fungsinya yang kita optimalkan. Mungkin estetiknya saya nggak ngurusin, tapi fungsinya nih bagaimana nih harus berfungsi kembali. Mengurangi disabilitas itu kecacatan. Nah jangan sampai misalkan dia kecelakaan ya, tangannya kecelakaan, terus jangan sampai ini tangannya nggak bisa untuk megang pulpen atau megang gelas atau tanda tangan. Nah itu kan udah disabilitas, cuma misalkan kaku diem aja. Atau orang yang stroke, misalkan apalagi sisi kanan ya, stroke-nya kanan, kita kebanyakan kan mayoritas kanan ya. Nah jadi bagaimana nih tangan kanannya harus kembali berfungsi optimal. Jangan sampai nggak bisa apa-apa gitu, jadi disabilitas. Itu sih targetnya di rehab tuh, itu yang kita usahakan. Mengusahakan agar seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu dapat tetap mandiri dan berpartisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan memiliki peran dalam kehidupan sebaik-baiknya. Nah, kita kembali lagi ke COVID. Yang paling utama memang adalah sistem pernafasan yang diserang. Masalahnya apa sih? Bisa di dalam paru dan di luar paru. Kalau di dalam paru, yang diserang apanya yang rusak ini? Yaitu epitel parunya. Sehingga parunya tidak bisa mengembang, terjadi fibrosis, sehingga sesek dan sebagainya. Terus di luar paru, apa yang berguna juga untuk pernafasan? Otot. Jadi pernafasan itu nggak cuman paru-paru aja ya Bapak Ibu ya, tapi juga
dibantu juga oleh otot-otot pernafasan tuh banyak Bapak Ibu di daerah rongga dada kita ya, kalau kita bilang torak yang ada tulang rusuk ya, kalau orang awam bilang tulang rusuk. Nah, itu kan ada otot-ototnya, itu juga membantu loh pernafasan. Terus di sekitar leher kita, di sekitar bahu kita, semua itu membantu untuk pernafasan. Kemudian juga di luar itu semua ada juga rasa cemas yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Ini salah satu keluhannya ya, biasanya sesak gitu ya, yang kemarin kasus COVID ini kebanyakan sesak, batuk, susah ngeluarin lendir, sering batuk gitu, dan saturasinya menurun atau desaturasi. Nah, kalau udah angkanya kayak begini nih, 77 ini udah sesak banget. Jangankan 77, 90 aja udah sesak ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang pernah jadi penyintas, apalagi sampai dirawat, pasti sudah merasakan bagaimana keluhan COVID. Dan sekarang juga yang datang ke rehab juga banyaknya, dok saya napasnya masih pendek-pendek, terus batuk masih sering batuk. Kalau saturasi sih ya relatif udah bagus ya, biasanya kalau udah keluar dari perawatan tuh mungkin saturasinya udah di atas 95 lah ya. Nah, kembali lagi kalau di bidang rehab, tujuannya untuk rehabilitasi pada sistem pernafasan apa sih? Yang pertama, mendukung optimalisasi perbaikan oksigen. Nah, kita mencegah terjadinya penurunan kadar oksigen di tubuh. Atau kalau kita periksa punya alat oximeter itu yang tadi itu, mencegah jangan sampai terjadi desaturasi. Dengan apa? Dengan latihan. Mengatasi gejala dan mencegah perburukan klinis, misalkan tambah sesek atau batuknya terus menerus, lendirnya nggak bisa keluar, ya, atau nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, gitu. Dan kita mencegah dekondisi. Dekondisi itu artinya ya kita tidak bisa hanya tirabaring gitu ya, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, jadi tidak bisa mengakibatkan juga ke disabilitas gitu ya. Terus mencegah jangan sampai masuk kondisi kegawatan sampai di ICU atau kita mengalami semuanya organ-organnya atau otot sendinya weakness ya, terjadi kelemahan. Dan juga untuk menjaga tingkat kapasitas fungsional. Kapasitas fungsional yaitu ada fungsional paru, ada fungsional jantung, ada juga fungsional muskuloskeletal, otot-ototnya. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi rehab kita harus menjaga endurance ya atau kebugaran ya. Nah, apa sih yang kita lakukan Bapak Ibu ya untuk menghadapi tadi masalah-masalah keluhan pasca COVID ya, pasca COVID atau yang sedang mengalami COVID tapi tidak terlalu berat ya. Kita bisa melakukan latihan pernafasan ya, deep breathing exercise ya. Ini ada beberapa tulisan-tulisan saya, nanti saya keluarin video kami juga dari tim rehab ya. Pasien bisa berbaring atau duduk. Berbaring kalau pasiennya tidak bisa duduk, maka berbaring juga kita tetap bisa latihan. Tapi kalau udah bisa duduk, kita harus duduk ya, karena itu membantu kapasitas fungsi parunya lebih baik. Bila berbaring, aturlah bantal lebih tinggi dari badan agar terasa nyaman. Bapak Ibu, saya terlalu cepat nggak? Halo? Tidak Bu, cukup. Oh iya. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan setelah sesi ini saja ya. Oke, terus pertama-tama kita tarik nafas melalui hidung, kemudian nafas perlahan melalui hidung hingga perut dan dadanya mengembang secara optimal. Jadi kalau tarik nafas itu perut sama dada kita tuh mengembang, bukannya kempes ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tarik nafas dadanya kempes itu salah berarti ya. Itu bukan tarik nafas yang benar. Jadi harus melebar, mengembang gitu. Rasanya kayak kayak kita niup balon gitu ya rasanya. Kalau itu yang tarik nafas yang benar ya. Kemudian tahan nafas 2-4 hitungan. Nah, kemudian kita hembuskan
udaranya, nafasnya melalui mulut, bukan melalui hidung ya, melalui mulut secara perlahan-lahan sampai rongga dadanya kempes gitu, sampai mengecil dadanya. Nah, jadi gitu ya, jangan kebalik. Tarik nafasnya kempes, ngeluarinnya dadanya mengembang, itu salah berarti ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang pasien-pasien juga masih suka ada yang keliru gitu. Cara latihan bernafas yang benar gimana? Nah, latihan seperti ini bisa diulangi 3 sampai 5 repetisi. Terus frekuensinya juga 3 sampai 5 kali sehari. Kalau rehab memang penuh dengan resepnya ya, resep latihan itu kita pakai repetisi, pakai frekuensi gitu ya. Kalau repetisi itu ulangan. Kalau frekuensi itu berapa kali dalam sehari. Jadi misalkan saya ngerjain pagi. Nah, itu repetisinya berapa? Kalau saya cuma mampunya 3 kali, pertama kali ngerjain saya cuma 3 kali, nggak apa-apa. Bisa juga sampai 5 kali. Itu namanya repetisi diulang ya. Kalau frekuensi, waktunya berapa kali sih sehari gitu. Kemudian kalau kita mau latihan juga jangan lupa, kita harus, kalau ada sih, sekarang semua orang pasti punya yang namanya pulse oximeter ya. Apalagi kalau yang pernah penyintas COVID ya. Karena ternyata itu sangat penting untuk mengetahui secara objektif berapa sih kadar oksigen di tubuh kita. Ya, nanti secara kalau kita nggak punya alatnya gimana dokter? Ada juga nanti tekniknya. Bagaimana sih kita tahu kadar oksigen kita baik atau rendah? Nanti ada di slide selanjutnya ya. Latihan ini juga nggak bisa terus-terus kita kerjain. Tapi ada waktunya harus dihentikan. Yaitu apa? Kalau kita merasa sesak nafas. Kok latihan begini tambah sesak? Nah, kita harus hentikan. Mungkin ada yang salah teknik latihannya. Terus kita lihat, kalau kita punya pulse oximeter, kita bisa lihat, loh saturasinya latihan kok malah turun. Nah, berarti itu salah. Harusnya dengan latihan saturasinya naik. Saya sih biasanya kasih pasien saturasi itu untuk latihan itu nggak boleh di bawah 93. Harus di atas 93 baru kita latihan. Kalau di bawah itu, saya hentikan latihan. Berarti belum kuat ya, belum kuat atau oksigenasinya harus kita benerin. Bisa juga posisi yang kita benerin. Nah sekarang pasti Bapak Ibu kan pernah dengar proning atau prone ya, tengkurap ya. Nah itu salah satu teknik juga yang penting untuk latihan nafas atau mengembangkan paru. Ternyata dengan kita tengkurap itu, rongga dada tuh lebih luas mengembangnya dibandingkan dengan kita tidur terlentang. Ya. Nah ini salah satu caranya tarik nafas yang tadi ya, bisa sambil tidur, bisa sambil duduk. Nanti saya kasih videonya ya. Yang kedua adalah teknik latihan batuk efektif. Ini latihan batuk ini gunanya apa? Biasanya untuk mengeluarkan, kalau lendirnya susah keluar dokter, itu banyak tuh pada kasus COVID ya, atau yang pasca juga. Dok ini lendirnya susah kayaknya, jadi nafasnya terganggu berat. Nah, kita harus tahu cara batuk yang baik gimana. Kalau kita bisa duduk kuat tanpa bersandar, atau kalau tidak bisa duduk tanpa sandaran, kita bisa bersandar juga nggak apa-apa ya. Pertama tarik nafas, selalu kalau tarik nafas itu lewat hidung ya, kemudian kita hembuskan lewat mulut sebanyak 3 kali. Nah pada saat yang tarik nafas ketiga itu kita batukan sekeras-kerasnya. Ya jadi batuk itu harus keras, jangan tidak bertenaga gitu ya. Nanti saya ada videonya, nanti kita lihat lagi. Nah kemudian tetap kalau latihan, ya kalau bisa sih kita punya pulse oximeter ya. Pulse oximeter saya rasa sekarang harganya sudah terjangkau ya Bapak Ibu ya. Tidak seperti 10 tahun yang lalu, zaman saya sekolah itu mahal banget gitu. Itu harganya bisa 500.000 satu pulse itu. Tapi sekarang alhamdulillah udah terjangkau ya sama masyarakat gitu ya. Bisa beli di online apa segala macam, itu juga cukup membantu sih menurut saya. Kemudian latihan tetap dihentikan apabila terjadi tambah sesak, nyeri dada, dan saturasinya malah menurun. Ya. Nah ini tim kami dari Omni Pekayon, ini tim rehab itu macam-macam ya Bapak Ibu ya.
ada fisioterapis, ada terapi wicara, ada okupasi terapi, ada nurse-nya, ada psikolog juga masuk secara ini ya, idealnya ya, tim rehab. Kami di Omni sudah punya fisioterapis, terapi wicara. Jadi kalau pasien-pasien yang butuh terapi wicara juga kami berikan terapi wicara. Paling banyak sih terutama untuk kasus stroke ya. Kayaknya ada beberapa juga tuh kemarin pasien saya yang nasabah prudensial tuh. Ya alhamdulillah sih ini ya prudensialnya sangat mensupport ya, mengcover ya. Jadi saya juga sebagai dokter bikin programnya juga jadi enak gitu, jadi tenang ya. Oh nih pasien butuh ini, terus semuanya di cover sama prudensial. Ya terima kasih ya. Nah ini teknik kita dengarkan ya Bapak Ibu. Ini adalah batuk efektif. Batuk efektif ini hampir sama dengan huffing, namun saat kita membuangkan nafasnya kita seperti membatukkan. Oke, saya contohin ya Pak. Tarik nafas, busungkan dadanya, tahan 1-2 detik, lalu seperti itu batukkan. Dorong pakai otot dada. Yuk mulai. Ya, oke. Lakukan repetisi sampai 2-3 kali pengulangan. Nah, itu ya Bapak Ibu salah video untuk tarik nafas latihan batuk efektif ya. Jadi 3 kali kita tarik nafas dulu, terus batukin sekenceng-kencengnya, ya. Itu juga untuk membersihkan saluran nafas juga tuh, mengclearance area nafas ya, dan itu salah satu juga mencegah COVID ya. Nah, teknik selanjutnya adalah batuk efektif. Batuk efektif ini hampir sama dengan huffing, namun saat kita membuangkan nafasnya kita seperti membatukkan. Oke, saya contohin ya Pak. Tarik nafas, busungkan dadanya, tahan. Kita lanjut ya. Itu yang tadi. Nah ini kalau ini adalah teknik untuk mengurangi sesak ya, mengurangi sesak poor sleep breathing. Jadi kalau pada pasien-pasien yang sesak nafas ya, kita bisa lakukan latihan seperti ini. Tarik nafas lewat hidung, terus keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Jadi diatur nafasnya ya kalau lagi sesak banget. Nah kemudian posisi juga penting, posisi pada para penyintas COVID. Gimana sih posisinya pada saat ada gejala atau tanpa gejala? Yaitu posisi yang paling optimal adalah duduk tegak. Jadi pasti kalau pasien-pasien yang ada masalah dengan saluran nafas sudah tahu kalau paling enak kalau berbaring, pas lagi berbaring sesak atau terganggu pernafasannya adalah kita harus duduk tegak ya. Pasien dengan gejala ringan harusnya tidak baring saja, tapi tetap melakukan aktivitas mobilisasi ya, baik dalam ruangan isolasi atau di rumah ya misalkan. Nah ini kita bicara tentang posisi tengkurap proning yang saat ini kan ngetren juga nih untuk pasien-pasien COVID ya. Nah, bukan cuma COVID, kita juga yang belum kena atau nggak ada masalah juga nggak apa-apa kita melakukan proning ini, nggak apa-apa untuk melatih fungsi paru-paru kita karena lebih lega itu dengan tengkurap. Posisi tengkurap dengan memakai bantal minimal di kepala atau di daerah torak. Torak tuh di dada ya, atau di pelvic. Ya, bila tidak memiliki bantal, tetap tengkurap aja biasa tanpa bantal juga tidak apa-apa. Terus kedua lengannya ditaruh di samping badan kita ya, lurus 90 derajat. Kemudian pokoknya semuanya harus posisinya nyaman ya. Jadi jangan ada tangan yang ketekuk apa segala macam, harus posisi nyaman. Kemudian kepala dan leher dianjurkan menghadap ke kiri atau ke kanan. Jadi pilih salah satu, kalau mau menghadap kiri gitu, supaya jalan nafasnya tetap terjaga. Jadi jangan wajahnya tuh ketutup sama kasur ya, ke arah kasur, tapi lehernya kita tengok ke kiri atau ke kanan, kita pilih. Kemudian posisi badannya panggul dan tungkai dalam keadaan segaris.
Maksudnya tuh misalkan badannya di tengah terus kakinya miring-miring gitu ke samping ke kiri, itu enggak, semuanya harus segaris. Panggul sama tungkainya, tungkai bawah tuh segaris. Nah, kemudian kita benar-benar rileks sekali, terus tarik nafas seperti yang tadi ya, lewat hidung terus buang lewat mulut. Nah, lakukan seperti itu ya. Atau kita juga bisa melakukan posisi ini, kalau nggak bisa duduk tegak ya, namanya posisi setengah duduk atau lung position. Ini juga sambil memeluk bantal ini juga menyebabkan saturasi kita juga lebih baik ya. Oke, nah ini posisi proning kayak gini. Tadi ada bantal di leher, kemudian di pelvis itu di daerah perut ya, kemudian di kaki. Nah ini nih bikin rileks banget nih kalau posisinya begini tengkurap. Terus sambil ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas ya. Nah kira-kira berapa lama sih kayak begini latihannya dokter? Ya 30 menit cukup lah gitu. Kalau nggak kuat ya 15 menit, nggak kuat juga ya 5 menit aja deh. Kalau nggak bisa tengkurap, nah miring juga boleh. Ya miring, kita mau ke kanan atau ke kiri silakan ya, bagaimana nyamannya. Nah, kalau miring posisi bantal yang di kaki itu di antara di tengah-tengah antara kaki kanan dan kiri. Nah kalau nggak bisa juga posisi miring tengkurap, nah setengah duduk pakai bantal ya. Tapi ini bukan yang lung position. Lung position adalah ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini lung position ya Bapak Ibu ya. Jadi ini memeluk bantal gitu. Ya duduk setengah tegak terus memeluk bantal. Nah ini posisi yang sangat nyaman juga bagi orang-orang yang mengalami sesak nafas. Oke, kita lanjut. Sebentar saya ini dulu ya, stop screen sebentar ya, saya cek lagi. Baik, dokter. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan bisa dituliskan di chat ya. Untuk setelah ini kita akan jawab oleh dokter. Ya, ini tadi beberapa gambar animasinya untuk mengurangi sesek ya Bapak Ibu ya. Yang tadi duduk, bisa berdiri sambil bersandar kepada kursi atau berdiri bersandar ke dinding, lung position ya dengan memeluk bantal atau tidur miring. Iya, ini kelihatan nggak videonya? Kelihatan. Oke. Bapak tarik nafas dari hidung, tahan 1-2 detik, lalu buang sambil mencucurkan bibir, bibirnya rapat, buang secara perlahan. Oke, yuk kita coba tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang ke mulut, yes. Oke, nah teknik ini juga bisa dilakukan 2-3 kali. Nah ini teknik yang pure sleep breathing ya. Jadi kalau lagi sesek kita bisa lakukan seperti itu. Tarik nafas dalam-dalam terus kita buang perlahan-lahan ya. Oke. Kemudian latihan fleksibilitas. Fleksibilitas adalah untuk kelenturan ya. Tadi saya bilang kan salah satu tujuan rehab pada pernafasan adalah mencegah dekondisi atau tirah baring. Nah, untuk mencegah terjadinya tirah baring sehingga menyebabkan kekakuan pada sendi atau otot yang lemah, kita lakukan, suara saya bergema ya, kita lakukan latihan fleksibilitas ya. Salah satunya adalah berupa latihan ekspansi torak, yaitu mengembangkan rongga dada ya Pak ya. Ini supaya pengembangan paru-parunya lebih baik. Terus kemudian latihan lingkup gerak sendi dan peregangan pada otot-otot besar ekstremitas atas dan bawah.
Otot-otot besar itu maksudnya otot yang ini ya, bukan ototnya yang ini apa gede masanya, bukan, tapi yang fungsinya, contohnya otot bahu kalau di ekstremitas atas ya, otot bahu kita, kalau di bawah itu otot paha ya, otot daerah bokong ya, itu ekstremitas otot yang besar ya. Kemudian lakukan ini bisa dilakukan sampai 10 repetisi, diulang setiap kali latihan. Kita bisa 5 sampai 10, kalau 5 nggak sanggup ya 3 ya. Kemudian frekuensinya bisa 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Seperti biasa, latihan ini dihentikan bila terjadi keletihan atau sesak nafas, atau buat orang-orang penyintas terjadi desaturasi, saturasi oksigennya turun, makin rendah, nah itu harus dihentikan. Jadi pelatihan ini sifatnya sesuai dengan kemampuan pasien ya, baik pada fase isolasi atau penyintas. Oke, nah ini latihan kebugaran. Latihan kebugaran juga sangat penting ini ya untuk pasien isoman atau penyintas. Apa aja sih tujuannya? Adalah untuk mencegah penurunan kebugaran kardiorespirasi ya. Tadi endurance kebugaran sama ya. Karena berkurangnya aktivitas fisik kita kan selama kita lagi isoman atau keluar dari rumah sakit, kan pasti aktivitas kita kan berbeda ya selama sampai sebelum sakit gitu. Kan lebih banyak diamnya. Nah itu kita nggak boleh diam begitu aja, karena nanti kebugaran kita bisa menurun. Salah satu latihannya apa sih yang paling sederhana? Kalau Bapak Ibu di rumah nggak ada alat-alat latihan, bisa dengan berjalan aja, berjalan misalkan keliling halaman rumah, ya, atau di kamar kalau nggak kuat jauh-jauh di dalam rumah atau di dalam kamar dengan berjalan, itu udah ngelatih endurance kita kok. Atau latihan duduk berdiri, sit and stand, ya itu paling mudah tuh dilakukan. Kita tinggal butuh bangku, terus duduk berdiri, kita hitung waktunya 1 menit, kita dapat berapa, terus besok kita hitung lagi ada peningkatan apa enggak ya. Kalau meningkat itu bagus dan tidak ada keluhan, misalkan keluhannya meningkat tapi sampai sesak, ya itu nggak bagus. Tapi meningkat tapi nggak ada keluhan, nggak ada sesak, nggak ada batuk, nah besok lagi kita tingkatkan lagi ya. Nah ini salah satunya latihan duduk ya, duduk berdiri salah satu contohnya. Kemudian ini masih latihan peregangan juga ya, meregangkan otot-otot, semua otot-otot dari ekstremitas atas ya, tangan, bahu sampai ke otot-otot ekstremitas bawah. Sorry, kita lanjutin. Nah ini contohnya ya, latihan pada ekstremitas atas, bahu, paling penting nih otot tricep, ini salah satu aja ya, tricep, ada bicep. Terus untuk otot-otot ekstremitas bawah ada quadricep, otot paha ya, paha depan, terus ada hamstring, paha belakang. Gimana sih reganginnya? Nih ada beberapa gambarnya, mungkin agak kecil ya Bapak Ibu ya. Jadi di tempat kami tuh kalau pasien-pasien penyintas COVID datang, nah program-program kayak gini yang kita berikan. Jadi bukan cuma latihan nafas, tapi kita juga latihan untuk otot-ototnya, peregangan, latihan kebugaran. Nanti saya liatin fasilitasnya ya. Nah, ini sih latihan mengontrol pikiran, kita bisa dengan meditasi atau relaksasi atau zikir ya. Kalau yang muslim kita bisa sambil zikir segala macam ya. Oke. Kemudian edukasinya, ini beberapa edukasinya ya, kita harus makanan yang bergizi dan seimbang tentunya, terus tidur yang cukup dan berkualitas, terus jangan lupa tetap prokes 3M, terus obat-obatan, suplemen, vitamin, dan banyak bertanya, mencari informasi. Kebetulan Omni juga menyediakan telemedicine, mungkin pasien-pasien sekarang bisa dengan mudahnya ya melakukan telemedicine dengan dokter-dokter. Ini latihan relaksasi ya. Kita lanjutin aja ya. Nah, tadi kalau latihan apa sih yang perlu diawasin? Yang paling penting yaitu pertama saturasi oksigen
Jadi kalau punya alat bagus, kalau nggak punya gimana? Kalau nggak punya, jadi kalau kita lagi latihan masih bisa nyanyi, sambil latihan bisa nyanyi nih, sambil misalkan sambil treadmill atau sambil naik sepeda statis masih bisa bersenandung gitu, itu masih bagus. Masih terus habis itu masih bisa ngomong, itu masih bagus. Tapi kalau udah nggak bisa ngomong, udah susah terengah-engah, nah itu udah nggak bagus. Ini kalau kita nggak punya alat ya gitu. Tapi kalau kita punya saturasi kan kita tinggal cek, oh saturasinya segini. Kemudian denyut jantung, heart rate-nya tuh harus diukur juga. Kebanyakan sih sekarang kan ada di HP atau di jam tangan ya, atau kalau di sepeda statis atau di treadmill tuh kan kalau kita megang heart rate-nya ketahuan. Jadi heart rate itu, denyut jantung itu ada rumusannya ya Bapak Ibu. Jadi makanya dengan kalau datang ke rehab, kita pantau, terus kita evaluasi terus. Jadi latihan udah latihan aja deh sampai ngos-ngosan, enggak. Tapi ada rumusannya. Kita pakai misalkan 200 dikurangin usia, terus kita ambil sekian persennya. Tergantung kondisi Bapak Ibu. Jadi nggak sama. Misalkan Bapak Ibu, oh saya juga COVID, habis COVID kok saya beda sama dia. Target heart rate maksimalnya atau target olahraganya sampai di batas berapa? Beda. Kan penyakitnya beda-beda, di balik itu ada yang sakit diabetes, ada yang sakit jantung, ada yang sakit hipertensi, atau tidak punya penyakit komorbid apapun juga. Nah itu target yang dokter resepin yang itu kita kasih berbeda. Kemudian tekanan darah sudah pasti ya Bapak Ibu, kalau tekanannya tinggi, misalkan 160, 100 ya, sebaiknya jangan latihan dulu ya, harus di bawah itu dulu ya. Tekanan darahnya diusahakan agak turun, tapi juga jangan rendah, misalkan 180 per 40, wah nggak bisa tuh latihan ya. Terus kondisi sesak, nggak boleh latihan. Sesak latihannya latihan nafas aja. Nggak boleh tuh latihan kebugaran, yang latihan naik sepeda gitu-gitu nggak boleh ya. Terus kondisi yang sedang lelah, nah itu juga nggak boleh ya. Oke, nah ini untuk tadi saya sedikit yang untuk isoman ya, ini sekarang masuk ke penyintas. Tujuannya apa? Rehab ini untuk mengembalikan kepercayaan diri dalam aktivitas kehidupan sehari-hari ya, memperbaiki fungsi yang terganggu, misalkan menelan, mobilitas, fungsi parunya, sesek ya, mengurangi stres dan meningkatkan mood, meningkatkan kekuatan otot, mengurangi gejala sisa yang tadi, mengurangi gejala sisa, misalkan ada sesek, masih ada batuk, ya kita bantu untuk menguranginya. Terus mengembalikan kebugaran, kok masih lemes-lemes aja ya habis COVID, kayaknya masih jalan lemes, ini nggak bisa, mau duduk susah apa segala macam. Nah itu kita bantu, ya. Targetnya adalah mengatasi gejala, perbaikan kapasitas fungsional dan kembali beraktivitas dan berpartisipasi dalam pekerjaan, seperti target yang dari awal itu ya. Gejala yang muncul biasanya adalah kelemahan anggota gerak, nyeri kepala otot, mudah lelah, batuk, sesak nafas pendek-pendek, gangguan kognisi itu misalkan, oh jadi lupa-lupa ya. Terus ditanya agak lama nih jawabannya. Ya agak lemot jadinya gitu ya. Agak lemot ya. Iya lemot gitu. Terus nggak bisa tidur. Tuh ada nih bapak-bapak ibu-ibu nih keluhan ini nih. Iya, yang saya masukin sini nih ada pada penyintas ya. Tapi nggak semuanya ada. Kadang ada yang cuman mudah lelah dok. Saya batuk napas pendek-pendek. Paling sering sih batuk napas pendek-pendek ya. Sama lemah anggota geraknya gitu loh. Paling banyak itu. Ya kemudian sebentar ya. Jadi program rehab tuh bagaimana sih stepnya? Kalau datang ke dokter rehab tuh gimana sih awal-awalnya? Ya pertama kita lakukan assessment secara komprehensif ya, menyeluruh ya. Kita tahu keadaan klinisnya gimana, terus kira-kira kalau kita kasih latihan seperti apa dan resikonya gimana. Nah itu yang dibuat sama rehab. Terus kita menyusun program itu secara tailor-made. Jadi di custom, orang per orang tuh ada customnya, nggak A, B, C sama semua, enggak. Kan kondisinya orang-orangnya beda-beda, komorbidnya beda-beda. Saya bilang tadi ada yang punya diabetes, selain COVID ada diabetesnya. COVID sama hipertensi, COVID sama jantung, COVID sama autoimun, COVID dengan misalkan
apa sih orang yang disabilitas juga ya, tapi dia kena COVID. Nah itu kan beda-beda, makanya program rehab adalah tailor made ya. Terus harus diawasi. Jadi pada saat latihan kayak tadi, nggak cuma naik sepeda aja deh, udah naik sepeda ya, yuk sekenceng-kencengnya atau selama-lamanya, nggak bisa kayak begitu ya Bapak Ibu ya. Yang ada nanti malah terjadi gangguan pada jantungnya, malah bahaya gitu. Terus kita evaluasi. Jadi kalau minggu ini, targetnya segini aja dulu. Nanti minggu depan kita naikin. Atau belum bisa naik nih, dia masih, malah kita turunin malah. Nah itulah gunanya evaluasi ya. Dan programnya komprehensif yang tadi Pak, bukan cuma masalah sesak nafasnya aja, tapi kita atasi juga sampai kebugarannya. Mungkin ada juga nyeri, kadang-kadang kan tadi ada nyeri otot ya, kita cari kenapa nyeri ototnya. Apa karena dia diem aja selama di rumah sakit, nggak ada latihan segala macam, akhirnya persendiannya pada lengket, pada nempel, terus nggak bisa bergerak, nyeri segala macam, bengkak, kaku. Nah itu jadi nggak cuma parunya aja yang kita urusin, tapi sampai ke kakinya, otot sendinya, sampai berjalannya. Itu yang program komprehensif dari rehab. Ya mungkin kayak tadi ada gangguan kognisi kan. Nah itu kita juga ada timnya. Kita bisa panggil sama terapi bicara kita, bantuin untuk latihan apa? Memori, latihan kognisi itu ada Pak. Ya jadi bukan sekedar cuman udah deh latihan doang, dipanasin, pijit-pijit, selesai, dan enggak. Ya alhamdulillah di Omni ini semua udah lengkap ya Pak. Nanti ada foto gym kita ya. Nah ini beberapa latihan ya. Jadi kalau latihan itu kita mulai dari pemanasan, latihan intinya, mau ngapain nih latihan intinya? Mau naik sepeda, bisa jalan, jogging, kemudian peregangan, terus pendinginan ya. Nah, ini juga latihan penguatan pada beberapa otot. Latihan penguatan bisa berdiri, bisa duduk ya. Dengan alat yang sederhana kita bisa pakai bangku. Kalau di Omni kita punya kursi khusus ya untuk nguatin beberapa otot. Kita mau nguatin otot paha ada alatnya, kita mau nguatin otot tangan kita punya alatnya, pulinya. Kita mau nguatin keseimbangan kita punya bola-bolanya untuk latihan balance ya. Terakhir selalu latihan pakai pendinginan ya. Supaya apa? Nggak cedera ototnya. Kalau ototnya cedera, itu mudah terjadi pengapuran pada otot. Jadi pengapuran itu bukan pada tulang aja ya Bapak Ibu, di otot pun bisa. Malah banyak saya temukan pasien-pasien yang ototnya pengapuran, akhirnya robek, dan kekuatannya terganggu, kekuatan ototnya ya. Nyeri tentunya juga ada nyeri. Oke, seperti yang tadi sama, setiap kali latihan, tanda vital yang penting apa sih yang kita evaluasi? Saturasi, denyut jantung, tekanan darah, sesak nafas, dan kelelahan. Ya. Ini latihan kebugaran. Untuk apa gunanya? Gangguan kalau kita mudah lelah, lemas. Nah, kita tingkatkan kebugarannya. Berarti ini kebugaran yang terganggu. Mungkin yang lain-lain sesak nggak ada, tapi lemes, kok mudah capek. Berarti kebugarannya terganggu. Bisa tuh datang rehab, kita lakukan apa? Perbaikan latihan kebugaran. Ya, intensitasnya itu bebannya ya, namanya intensitasnya kita mulai dari ringan, sedang sampai berat ya. Nah, kita lihat, kita setelah dokter periksa, oh ini cukup intensitasnya ringan dulu. Nanti minggu depan naik lagi ke sedang ya. Untuk COVID sih kita bisa sampai sedang ya, nggak sampai yang berat nggak ya, cuma sampai sedang aja ya. Kemudian nah itu tadi ya, hati-hati jangan sampai saat berolahraga masuk ke intensitas berat, yaitu terengah-engah. Ya justru terengah-engah ini itu berarti titik imunitas kita pada titik yang terendah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kalau terengah-engah itu olahraganya bagus. Enggak, itu justru oksigenasi kita lagi turun banget. Jadi saya bilang tadi kalau masih bisa nyanyi sambil olahraga bagus. Bisa diajak ngobrol, tanya jawab masih bagus. Begitu udah nggak bisa ditanya jawab, udah ngos-ngosan, nah itu udah nggak bagus. Ya, berarti harus dihentikan, jangan diterusin. Nanti berbahaya terhadap jantung parunya, ya. Apalagi jantungnya, ya. Nah, ini di bawah kiri ini ada contoh formula yang saya bilang persiapan rehab ya, tapi ini secara sederhana aja. Contoh misalkan minggu pertama kita kasih durasi latihannya 5 menit. Tapi 5 kali dalam sehari itu frekuensi 5 kali. Jadi
kalau orang Islam, Muslim sholat ya 5 kali kan, jadi latihannya dia ngikutin aja jadwal sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Ini contoh ya, bukan sebenarnya itu contohnya. Terus minggu kedua kita naikin tuh lamanya, durasinya, tapi frekuensinya kita turunin. Kan kita cuma mau cari bugar, bukan cari kekuatan, kan beda lagi kan. Kita cuma pengen bugar aja. Bugar tuh kayak begitu gitu. Jadi kita mainin antara durasi dan frekuensi. Kemudian minggu ketiga kita naikin lagi. Oh ini udah bagus nih, minggu kedua dia kuat nih, latihan 10 menit aja 3 kali sehari dia kuat. Oke, kita naikin minggu ketiga. Lamanya berapa lama? 15 menit. Tapi sehari berapa kali? Cuma 2 kali. Bukan dinaikin terus sampai 5 kali, enggak boleh kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yaitu kalau di bidang rehab, latihan itu ada rumusannya ya. Sepeda, lompat tali juga bisa, senam juga bisa, jogging jalan juga bisa untuk melatih kebugaran ya. Nah, ini beberapa alat-alat di Omni ya, di gym kita ya. Kita punya gym nih Bapak Ibu, cukup luas ya gymnya. Bisa untuk senam bersama juga, dulu sih suka dipakai senam bersama ya sebelum COVID ya. Tapi kan berkerumun ya, jadi kita nggak pernah lagi tuh ada senam di sini. Jadi kita latihan buat pasien aja. Ada sepeda, kita punya sepeda statis yang cukup canggih. Kita punya naik turun tangga begini, itu juga latihan kebugaran Bapak Ibu. Terus sorry di belakang sini nih ada puli, di sini saya nggak kelihatan. Jadi untuk kekuatan otot tangan, bahu ya ada lagi. Terus aduh saya fotonya tadi tuh ini ya belum seperti ini. Nah ini ada tempat tidur, ini sebenarnya untuk latihan berdiri. Namanya tilting table Bapak Ibu ya. Jadi nggak banyak loh rumah sakit yang punya tilting karena alatnya cukup mahal juga ya. Jadi gunanya buat mencegah dekondisi. Orang yang tirah baling lama itu kan bingung kalau kita suruh berdiri kan. Dia lupa kan. Selain lupa, hemodinamiknya, darahnya, tekanan darahnya semuanya juga perlu adaptasi. Nah, jadi kita punya nih alatnya. Jadi kita diriin pelan-pelan. Wah udah lama nih dokter 3 minggu nggak pernah duduk, nggak pernah berdiri. Wah nggak bisa tuh langsung, ayo berdiri duduk, nggak bisa. Kita latih dulu pakai tilting ini, kita naikin pelan-pelan sudut nih. Sampai dia berdiri tegak, tapi kita pantau apakah tekanan darahnya turun, saturasinya, nadinya semua kita lihat. Sampai posisi stabil. Ya. Terus di sisi sebelah kiri sebenarnya ada namanya paralel bar, Pak. Jadi buat jalan kita pegangan. Jalan terutama buat pasien-pasien sama yang tirah baring lama atau stroke ya, latihan jalan dia bolak-balik gitu. Latihan melangkah, latihan pola jalannya kita latih lagi ya. Jadi cukup lengkap ya gymnya ya. Oke. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, program rehabilitasi pada pasien isoman atau penyintas COVID bertujuan untuk mengembalikan fungsi seoptimal mungkin. Ya, prinsip rehab adalah individualis, komprehensif, aman, intensitasnya ringan dan sedang untuk yang COVID ya, penyintas. Kemudian apabila terjadi keluhan saat latihan, segera hubungi dokter atau tenaga kesehatan atau rumah sakit terdekat ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya pada malam hari ini. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Mungkin bisa dibacakan ya. Mungkin ya, terima kasih Dokter Heni ya. Ya, terima kasih Pak. Banget pemaparannya sangat jelas ya. Memang ini banyak dialami oleh yang rekan-rekan ya yang pernah terpapar COVID ya. Jadi perlu waktu untuk kembali rehab kembali sempurna seperti sebelumnya ya. Jadi jelas banget step-stepnya. Oke. Sudah ada banyak pertanyaan nih Dok ya, saya bacakan saja Dokter ya. Iya Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Talita ya. Selamat malam, perkenalkan saya Talita dari Bogor. Ingin bertanya, seberapa bahaya sih Dok varian COVID terbaru saat ini yang banyak diberitakan di media sosial? Oh, jadi masih ya kita pasti ada di medsos, kita masih ada aja info-info dan yang lain-lain ya. Dan bagaimana cara kita membedakan tipe varian COVID yang ada?
Nah, nih dok, ya. Varian apa yang terakhir saya juga dengar tuh ya. Itu Ya apa sih? katanya Oke. yang terakhir tuh COVID Mu ya, itu dari Amerika Latin ya katanya ya. Iya, Januari udah ada di sana. Ya mudah-mudahan sih nggak masuk Indonesia ya, mudah-mudahan ya. iya, Jadi kemarin kalau di Indonesia sih setahu saya Delta ya, kita yang banyak tuh iya. Delta. Waktu Juli itu ya, peaknya tuh Juli itu Delta. Delta memang ya, Delta cepat itu. sekali itu. Delta itu kan cepet Pak gitu, cepet banget, terus jeleknya juga cepet gitu. Itu dari India Delta. Nah memang sih agak susah ya membedakan ini si Delta, Alpha, Kappa ya, itu agak susah sih gitu membedakannya ya. Tapi intinya sih pasti yang terganggu adalah saluran pernafasan. Nomor satu saluran pernafasan yang paling diserang sama COVID ya. Jadi ya menurut saya sih ya gimana Ibu ya, karena ini hampir sama semuanya, kumannya kan juga sama ya. Yang penting kita tetap prokes walaupun kita udah divaksin ya. Jadi vaksin itu bukan menahan kita kena COVID, enggak, menyembuhkan juga enggak, tapi membuat kalau kita kena itu enggak terlalu parah gitu loh. Jatuhnya jangan sampai kita sampai meninggal atau gangguan pernafasannya itu parah ya. Kan itu yang paling parah kan di pernafasan masalahnya Pak. Bukan di mata, bukan di otak, bukan, tapi di pernafasan kita. Ya. Mungkin itu Pak yang dapat saya. Oke ya, jadi yang paling mudah bisa kita lakukan adalah prokes ya, benar-benar walaupun kondisi sekarang sudah landai, sudah ini kita jangan euforia wah gitu ya. Jangan kita prokes, hindari aturan-aturan ya. Iya, karena udah ada ancaman si Miu itu katanya mau datang. Karena udah ada lagi ancaman. Iya, tapi kita harus hati-hati deh. Prokes, jaga kesehatan, olahraga, jaga kebugaran, olahraga. Ya, imunitas kita harus ditingkatkan, imunitas kita ya. Oke. Ya. Oke, Bu Dokter, ada pertanyaan lagi nih. Dok, dari Hanasia ya. Dok, 4 bulan lalu saya kena COVID. Setelah dinyatakan negatif, sampai saat ini kondisi saya tak sesehat sebelumnya. Ya, sekarang gampang lelah dan napas rasanya pendek. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh dokter tadi ya. Saran apa yang perlu saya lakukan dari Hanasia? Ya, buat Bu Hana, saran saya nggak tahu Bu Hana waktu itu sempat dirawat nggak ya? Kalau sempat dirawat, semoga sempat juga dilatih sama tim rehab ya. Biasanya sih sekarang di Jakarta maupun seluruh Indonesia sih tim rehab udah masuk ya jadi tim COVID ya. Jadi kalau pernah dilatih, lakukan latihan itu. Sekarang walaupun Ibu kan ada masih nafasnya tuh masih pendek-pendek ya. Lakukan latihan nafas. Yang tadi ada di video saya tuh breathing exercise, for sleep breathing kalau sesak, terus batuk efektif itu lakukan. Terus Ibu berjemur. Terus untuk mengurangi kelelahan Ibu, kelemahannya. Tadi Bu, latihan kebugaran Bu. Ibu punya apa di rumah? Punya sepeda statis? Naik sepeda statis, ya. Punya bangku, ya latihan itu aja, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, 1 menit, Ibu bisa dapat berapa? Nggak ada sesek, nggak ada terengah-engah. Oke, besoknya latihan lagi, naikin repetisinya, ulangannya dinaikkan, nggak ada masalah, bisa naikin terus. Yang tadi saya kasih contoh itu ya Bu ya, kebugaran itu. Jadi Ibu mau durasi pendek dulu nih, misalkan 1 menit nih. Frekuensinya Ibu lakukan 5 kali. Nah, terus Ibu mau naikin lagi nih. Oh, udah bisa nih, 1 minggu pertama udah kuat, nggak ada masalah. Minggu kedua Ibu bisa naikin, durasinya Ibu panjangin. Misalkan saya pengen 2 menit deh. Nah, tapi frekuensinya ngerjainnya berapa kali, kurangin Bu, 3 kali gitu. Nah, Ibu kuat nih, minggu kedua, naikin lagi minggu ketiga. Itu Bu, latihan kebugaran. Pasti Ibu akan berkurang deh lemas-lemasnya. Ya. Tapi kalau bagusnya ya Ibu ketemu dokter ya, bisa datang ke dokter rehab. Kalau di kota Ibu ada dokter rehab, silakan cari dokter rehab di mana aja. Ibu datang, Ibu minta, dok saya keluhannya gini, saya pengen dibuat jadi bugar kembali, saya jadi sehat kembali, seseknya berkurang. Pasti dokter rehab akan meresepkan, oh Ibu latihan ini, resepnya ini. Latihan, walaupun Ibu cuma latihan nih, Ibu bisa datang ke rumah sakit, atau Ibu dikasih resep buat di rumah. Dokter rehab bisa pantau gitu Bu. Nanti Ibu nih, saya kasih resep ini ya.
kerjain aja di rumah boleh. Misalkan ya, misalkan rumah sakitnya misalkan nggak punya gym gitu ya, kayak di Omni kan bagus kita punya gym lengkap. Tapi kalau ada yang nggak punya gym nih, ya udah nggak apa-apa, nanti dokternya akan kasih resep, ini ibu kerjain ini, yang mampu laksana, ibu mampu laksana. Nanti evaluasi, kapan ibu evaluasi, misalkan dokter kasih target, ibu targetnya adalah bisa ini ya, begini ya, nanti udah tercapai, ibu kembali lagi ke saya, kita buatin lagi program baru. Seperti itu Pak. Tapi kan kalau pasiennya waktu ranapnya di cover sama Prudensial kan jadi ya Pak ya 3 bulan masih di cover kan biasanya ya. Rawat inap 3 bulan ya. Iya. Ya beruntung deh kalau pakai Prudensial ya Pak ya. Iya. Apalagi black card ya Pak ya. Black card udah nyaman deh ya. Iya. Oke, itu ya terima kasih Dok. Oke, kelihatannya masih banyak pertanyaan ya, tapi kita akan tayangkan video berikut ya buat Bapak Ibu sekalian nih. Silakan. Pak Epet, silakan. Saya, suami saya, dan anak saya tidak menyangka akan terpapar virus COVID-19, sehingga harus dirawat di sebuah rumah sakit swasta. Pada saat akan ke rumah sakit, yang saya pikirkan bagaimana keselamatan suami saya, karena saat itu kondisinya sudah panas tinggi, batuk, diare, dan agak sesak sehingga harus dirawat dijemput oleh ambulans. Alhamdulillah, saya dan keluarga memiliki kartu PPH Plus dari Prudential. Dengan kartu PPH Plus ini, biaya-biaya rumah sakit semua full cover dibayarkan oleh Prudential. Ya. Itu salah satu yang disampaikan. Ya. Ya, itu kartu tampilan dari kartu Black Card PPH Plus ya Bapak Ibu sekalian ya. Punya kartu itu tinggal gesek, pikiran tenang, tinggal fokus kepada kesembuhan. Dokter sendiri juga tadi menyampaikan kalau udah punya kartu PPH Plus Black Card ya, dokter mau ngasih apapun udah tenang lah karena plafonnya, karena fasilitas yang diberikan oleh Black Card ini memungkinkan oleh dokter untuk memberikan terapi atau rehabilitasi atau obat-obatan yang yang memang dibutuhkan. Jadi nggak mikir-mikir deh ini berapa biayanya nih untuk pasien ini, karena lapang sekali plafonnya Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Dok ya.
Oke, ya. Lanjut pertanyaan nih dari Ibu Paramita Hernawati ya. Dokter, apa yang menyebabkan seorang pasien meninggal ya? Padahal saturasinya oksigennya bagus, udah 96. Tuh ada yang meninggal, Dok. Gitu kalau bicara saturasi ini. Tolak ukur salah satu. Silakan, Dok. Ya. Nah, jadi saturasi bukan menjadi tolak ukur juga, Pak. Ya. Ibu siapa tadi, Pak? Ibu Paramita. Oh, Ibu Paramita ya. Saturasi nggak jadi bukan tolak ukur utama sebenarnya ya. Kalau tadi saya banyak ngomong saturasi itu untuk latihan ya, tapi untuk istilahnya kematian karena COVID bukan saturasi tolak ukurnya. Karena si virus ini kan selain ke paru-paru juga kan ke pembuluh darah segala macam. Nah, mungkin ada penyakit-penyakit penyerta atau komorbid yang berat juga di samping kena COVID ya. Kadang-kadang kan pasiennya punya diabetes, punya jantung, penyakit jantung, punya hipertensi, ya, dan atau gangguan autoimun dan sebagainya. Nah, jadi meninggalnya bukan karena saturasinya gitu loh. Kadang-kadang dari masalah darahnya, produksi darahnya yang terganggu atau karena shock, ya, banyak sekali. Jadi bukan karena saturasi ya, Bu Farah ya Pak ya, siapa tadi Bu Farah ya? Bu Paramita. Paramita ya, jadi bukan karena saturasinya aja Bu. Kalau latihan di bidang saya, saat latihan memang saturasi itu penting gitu, menentukan kita ya latihan dilanjutkan atau tidak. Nah, tapi kalau kematian pada pasien COVID, saturasi bukan menjadi hal yang utama. Karena banyak faktor, bisa dia kena infeksi juga, jadi udah kena COVID, kena infeksi juga, jadi tambah berat, akhirnya shock septic. Nah itu kalau udah shock, itu semua organ tuh terganggu, jadinya organ failure, gagal organ. Nah kalau udah itu ya itu yang memperberat gitu. Saturasinya kadang kalau udah itu kan Pak, saturasinya dibantu dengan ventilator ya, udah bagus saturasinya 100% malahan, tapi on venti. Gitu. Bukan karena ototnya sendiri atau pernafasannya sendiri yang ngejalanin, itu udah on venti, tapi kenyataannya organnya gagal semua, failure organ sistem, ya udah itu nggak bisa, ya berat gitu loh. Jadi COVID itu kematiannya bukan karena saturasinya gitu, walaupun saturasinya ada saturasinya di bawah 90, tapi dia bisa survive. Mungkin dia nggak ada masalah yang lain, cuman pada kasus COVID kan kita tahu, masyarakat pasti tahu yang namanya badai sitokin. Badai sitokin itu kan mempengaruhi semua organ tuh, ya semuanya inflamasi gitu. Nah itu yang pada fase-fasenya dan dengan pengobatan yang tepat itu bisa teratasi. Nah kalau itu teratasi udah aman deh, ya Bapak Ibu ya, begitu Pak. Oke. Jadi saturasi tidak bisa menjadi tolak ukur ya untuk kesembuhan. Jadi karena banyak efek-efek yang lain ya, seperti tadi badai sitokin itu yang bisa saja terjadi. Iya, atau komorbid, penyakit penyertanya, atau infeksi. Atau penyakit penyertanya, infeksi yang kita banyak terjadi ya. Iya, gitu. Thank you. Ini ada juga, tapi saya rasa pertanyaan sudah terjawab dari hampir sama tadi ya. Seiring dengan dari Bu Niken ya, seiring dengan kabar duka mantan pasien COVID yang sudah sembuh negatif, tapi beberapa minggu kemudian meninggal. Adakah ada kaitan dengan COVID, Dok? Nah itu sepertinya sudah mirip tadi dijelaskan oleh dokter ya. Jadi memang itu yang harus diwaspadai. Makanya setelah negatif perlu juga kontrol ya. Cek semua kesehatan ya kan, takutnya kita tidak belum kembali sempurna lah gitu ya, makanya perlu rehabilitasi dan kontrol untuk memastikan tubuh kita benar-benar sudah prima ya seperti sebelumnya. Oke. Adakah cek the dimmer wajib dilakukan meskipun sudah dinyatakan negatif? Pada kasus-kasus tertentu, pasien yang memiliki memang riwayat kekentalan darah, ya penyakit jantung, hipertensi, iya, D-dimernya harus diperiksa, gitu ya. Tapi kalau tidak ada riwayat itu dan pasca pulang itu D-dimernya udah stabil sih, nggak usah sih. Mungkin secara periodik aja ya, mungkin evaluasi sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya. Tapi kalau punya itu tadi riwayat komorbid, sebelumnya ada hipertensi, penyakit jantung, kekentalan darah,
ya sebaiknya sih autoimun juga ya, sebaiknya sih D-dimernya harus dicek ya. Oke. Ya, jadi tadi disampaikan sudah ya untuk apa D-dimer itu dilakukan ya, yang seperti disampaikan oleh dokter ya. Luar biasa ya. Ya banyak hal harus kita ketahui ya untuk kita nih, untuk Bapak Ibu sekalian yang sehat tapi mungkin ada keluarga atau relasi atau siapapun ya yang mengalami ini, jadi bisa punya ilmu lah dan didasari dengan penjelasan dokter tadi ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih karena nggak terasa nih waktu ya. Nah, Ibu kan ada fasilitas rehabilitasi tuh untuk pasca COVID, itu semua cover nggak sih Bu dari PPH Plus Black Card tuh? Nah, kalau saya lupa kemarin sih ada pasien ya, dia post COVID, sepertinya sih di cover ya Pak ya. Dia masih latihan sampai udah sebulan ini. Ya alhamdulillah sih udah cukup bagus ya. Yang tadinya lemes-lemes, terus napas pendek-pendek, datang waktu itu pakai oksigen loh Pak, masih pakai oksigen, sekarang udah lepas oksigen gitu ya. Ya alhamdulillah sih udah sebulan udah bagus sih, udah rajin, tapi dia datang rajin ya, saya minta 3 kali seminggu dia datang latihan, terus benar-benar yang kayak tadi itu Pak, gambarnya dia datang dengan saya udah saranin pakai baju olahraga, pokoknya siap untuk olahraga lah, datang rehab itu untuk olahraga, iya. Kuat ya. Latihan kebugaran, pokoknya saya udah bilang Pak, kita di sini latihan loh ya, Bapak harus siap, jangan bukan tidur terus ya maaf ya dipanas-panasin, disetrum gitu, enggak, kita benar-benar latihan. Dia pindah dari naik sepeda, latihan naik tangga, semua latihan. Jadi alhamdulillah sih udah sebulan ini udah baik. Sepertinya sih di cover ya. Pak ya, mungkin Bapak yang lebih ini ya yang black card ya. Tapi kalau ya penyakit yang lain sih udah pasti sih Pak, udah banyak sih yang di cover, kayak stroke nih ada keluarganya teman sejawat kita juga stroke. Ya alhamdulillah pakai prudensial kan, terus saya lihat wah asuransinya ini iya nih udah black card, udah aman ya, udah kita kasih maksimalkan gitu. Iya. Pokoknya rumah sakit kalau ngelihat kartunya Pak black card, udah tenang deh, nggak bisa mikir biaya dan yang lain-lain ya. Iya, udah aman. Gitu. Jadi pakai apa asuransinya apa? Prudensial yang apa? Black card. Oh udah deh. Oke, silakan ya, karena lapang buat dokter ya untuk memberikan. Bener, Pak. Saya sih bertanya kepada pasien, maaf nih Bapak Ibu, biayanya pakai apa, pribadi atau asuransi? Saya selalu tanya. Kalau misalnya asuransi, oh ya udah saya lihat asuransi oke nih, aman. Bukannya saya pilih-pilih ya, tapi kan kasihan juga kalau misalkan dok saya pribadi ya mungkin terbatas, terus saya kasih yang berbagai macam ya, yang inilah gitu kan, kasihan juga kan gitu loh. Mungkin saya cariin, oh ya udah kalau pribadi, terus apalagi kalau dicerita ini itu kan, tentunya orang sakit kan ya nggak mungkin ada yang senang ya Pak ya, pasti kan suasananya lagi sedih ya. Jadi memang sih asuransi bagus lah, asuransi kesehatan sangat dibutuhkan lah ya, menolong masyarakat. Jadi baik buat pasien, baik buat dokternya juga untuk progres kesembuhan pasien ya dengan adanya kartu black card tersebut ya. Pak. Oke. Wah, pemaparannya lengkap, tadi penjelasannya juga jelas ya. Ini ilmu ini berharga banget buat kita nih semua dokter ya. Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi kita udah singgung banyak mengenai black card ya. Kita lihat video nih, keren banget nih videonya nih Bapak Ibu sekalian ya, tentang black card juga ya, dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh dokter tadi. Silakan. Halo semua, ingin tahu yang lagi hits dan trending saat ini? Black Card Pro Prime Healthcare Plus dari Prudential Indonesia. Kenapa kita harus punya Black Card ini? Karena limit klaim terbesar di asuransi Indonesia sampai 65 miliar dan kamarnya anti inflasi, plus unlimited days cover, serta manfaat double claim asuransi. Usia masuknya sampai usia 70 tahun dan perlindungannya hingga 99 tahun. Manfaat yang gak kalah keren adalah
manfaat rawat jalan untuk cancer dan cuci darah, semua sesuai tagihan. Nah, tunggu apa lagi teman-teman semua? Segera miliki kartu Pro Prime Healthcare Plus dari Prudential Indonesia sebagai solusi proteksi kesehatan terbaik masyarakat semua. Prudential, listening, understanding, and delivering. Loh, black card ya, limitnya sampai 65 miliar, kamarnya anti inflasi, unlimited days covered ya. Pokoknya nyaman banget ya dengan punya black card ada di kantong kita, atau sekarang kartunya digital ya, tinggal download dari aplikasi Pasnya Prudential, nggak usah repot-repot, udah ada di handphone kita anytime. Nah, namanya risiko kita nggak tahu kapan bisa terjadi ya. Yang pasti memastikan apabila terjadi risiko sakit dan harus dirawat inap, kita udah nggak pusing ya mikirin biayanya, karena semua di cover oleh Prudential melalui Black Card PPH Plus ya. Jadi pasien bisa fokus tenang, dokter dan rumah sakit yang memberikan pengobatan ya untuk kesembuhan juga tenang, dan insya Allah semuanya bisa menghasilkan hasil yang terbaik buat kesembuhan semua ya. Nggak hanya untuk cover untuk COVID-19, tadi di testimoni tadi penjelasan sudah lengkap sekali, banyak sekali ya pasien-pasien nasabah Prudential yang di cover karena COVID-19. Tapi juga Black Card mengcover perawatan kanker, rawat jalan, cuci darah, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya ya, autoimun dan yang lain-lain bisa di cover dengan Prudential ya. Pastikan Bapak Ibu yang kartunya masih belum Black Card, mungkin yang kerang atau yang warna merah, cepat-cepat segera di-upgrade, disesuaikan dengan kartu yang trending zaman now, seperti tadi ya disampaikan di video tadi oleh Nia. Kartu yang lagi viral dan trending zaman now adalah Black Card PPH Plus, Bapak Ibu sekalian ya. Gampang kok, untuk mudah sekali untuk upgrade ke kartu tersebut ya, gampang sekali, mudah sekali ya. Tinggal menghubungi agen-agen atau tenaga pemasaran yang memberi servis selama ini kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, tak terasa ilmunya wow luar biasa, daging nih buat kita ya. Dapat banyak hal dari Dr. Heni ya. Thank you Ibu Dr. Heni ya. Untuk Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, yang masih ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti kita akan deliver pertanyaan tersebut untuk kita bisa sampaikan. Silakan menghubungi yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Heni, waktunya, ilmunya, barakallah. Mudah-mudahan menjadi berkah buat Dr. Heni ya. Ya, jadi berkah. Dokter juga sehat, karena dokter sangat dibutuhkan nih, profesi dokter nih untuk saat seperti saat ini dan kapanpun ya. Ya, mudah-mudahan dokter sehat, terus bisa memberikan yang terbaik lah buat pasien-pasien masyarakat, tentunya klien-klien kita Prudential yang dirawat juga nanti di Omni Hospital Pekayon ya. Thank you buat Ibu Evindari ya, penjelasannya ya sangat upgrade lagi kita, jadi jelas lagi apa sih fasilitasnya dari Omni Pekayon. Pak Nadine juga thank you, nggak bosan-bosannya untuk mensupport kita semua. Dan thank ya, thank you. Ya mudah-mudahan silaturahmi tetap berjalan ya. Dan buat Bapak Ibu sekalian, nasabah-nasabah yang ada di sini, walaupun dan juga yang umum ya, di sini kan nggak cuma nasabah saja, karena sifatnya edukasi, webinar buat kesehatan buat siapapun, maka kita open juga buat siapapun untuk mengetahui ilmu medis atau kesehatan yang sangat berharga buat kita semua masyarakat saat ini. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di webinar berikutnya, tentu dari Cahaya Community. Tentunya kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang expert di bidangnya ya. Nantikan flyer berikut untuk Bapak Edu, pastikan untuk hadir. Terima kasih. Kita tutup acara ini dengan sama-sama baca hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat buat kita semua, semangat buat kita semua, Ibu dokter semua, Rumah Sakit Omni, thank you semuanya. Buat Bapak Ibu semua sekalian, thank you ya. Barakallah, sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.